Mungkin juga banyak karena penceramah-penceramah mereka yang mengatakan satu Habib bodoh lebih utama dari kiai yang alim sekalipun. Dan ternyata terbukti banyak dari mereka oknum-oknum yang merendahkan kiai-kiai alim yang tidak berasal dari golongan mereka. Bagaimana nasib klan Ba'alawi atau nasibnya para habaib dari Yaman atau nasibnya para imigran dari Yaman jika akhirnya seluruh rakyat di Indonesia ini tahu kalau ternyata nasab mereka tidak tersambung kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang sering mereka ungkapkan selama ini. Karena faktanya banyak juga orang di negeri ini yang terbohongi oleh pengakuan mereka. Dan ini ada sebuah video yang menunjukkan bagaimana orang pribumi Nusantara yang sekarang sudah banyak yang paham dan tahu tentang hal tersebut. Bahkan di acara sholat Jumat, yakni ketika khutbah, ada seorang yang berkhutbah membahas tentang klan Ba'alawi. Ini adalah sebuah kemajuan yang harusnya kita apresiasi agar rakyat di negeri ini makin paham dan makin tahu dan makin mengerti bahwa klan Ba'alawi memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kita simak bersama videonya. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini di negara kita terjadi fenomena yang luar biasa, membuat kita terhenyak, kaget dan seolah tidak percaya. Betul. Dengan hasil penelitian yang dilakukan seorang kiai pribumi Indonesia asal Banten yang menyatakan batalnya nasab habaib yang ada di Indonesia. Batalnya nasab mereka disebabkan oleh kakek moyang mereka yang bernama Ubaidillah. Tidak ditemukan bukti yang mengkonfirmasi sebagai anak Ahmad bin Isa yang bersambung syaratnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kajian ilmu. Begitu juga melalui hasil uji tes DNA, mereka juga tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperoleh dari beberapa golongan klan mereka. Dan sampai sekarang kajian kiai asal Banten itu belum terbantahkan, dan artinya selama belum ada yang membantah dengan ilmiah pula, maka kajian Kiai Imaduddin itu akan terus menjadi kebenaran sampai ada yang mampu membantahnya dengan dalil-dalil yang kuat. Untuk sampai sekarang ini mungkin yang bisa membantah kajian Kiai Imaduddin ini adalah hasil uji tes DNA yang dilakukan oleh habaib di Indonesia ini yang belum begitu banyak dilakukan. Melalui beberapa kajian kitab telah rasanya mustahil bisa ditemukan menurut beberapa yang membahasnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, padahal kita tahu yang selama ini mereka begitu dicintai masyarakat karena keturunan darahnya. Walau ada dari mereka yang bodoh sekalipun, tetap membuat masyarakat rela diperlakukan tidak selayaknya manusia yang memiliki derajat yang sama. Menganggap nasab mereka yang agung membuat oknum-oknum Habib ini banyak yang berperilaku sok paling mulia dan lain sebagainya, walaupun tidak memiliki ilmu dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga banyak karena penceramah-penceramah mereka yang mengatakan satu Habib bodoh lebih utama dari kiai yang alim sekalipun. Dan ternyata terbukti banyak dari mereka oknum-oknum yang merendahkan kiai-kiai alim yang tidak berasal dari golongan mereka atau yang tidak memiliki nama habaib di depannya. Ya, itulah intinya sekarang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat di negeri ini adalah suara.
suara dari siapapun itu yang tujuannya atau intinya adalah untuk menyebarluaskan tentang kebenaran ini. Dan faktanya memang orang di negeri ini banyak yang masih menganggap bahwa Habaib adalah dzurriyyah Nabi. Sehingga ketika ada kajian ilmiah atau adanya penelitian yang ternyata klan Ba'alawi tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya mungkin membuat beberapa orang menjadi shock atau kaget. Tapi itu adalah fakta yang harus disampaikan kepada siapapun dan disampaikan oleh siapapun. Dan ini ada sebuah terobosan yang sangat menarik ya, karena beliau ini sudah berani berceramah di mimbar ketika sholat Jumat. Dan memang yang dibutuhkan sekarang itu adalah suara-suara seperti ini. Makanya bagi seluruh rakyat di negeri ini, gunakanlah media, gunakanlah mimbar atau tempat apapun untuk menyebarluaskan kebenaran ini. Jika Anda menjadi seorang khotib Jumat, gunakanlah saat berkhotib atau berkhutbah Jumat untuk membahas klan Ba'alawi. Atau jika Anda menjadi dosen, gunakanlah kesempatan menjadi dosen itu untuk memberitahukan kepada para mahasiswa bahwa klan Ba'alawi tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jika Anda seorang kiai atau ulama yang memiliki pesantren, ya gunakanlah hal tersebut untuk menyampaikan kebenaran tentang siapa sebenarnya klan Ba'alawi. Dan sekarang itu kita itu ya tidak boleh kalau hanya taklid buta atau percaya begitu saja terhadap apa yang disampaikan orang-orang selama ini yang masih percaya bahwa klan Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi. Sebab semua itu butuh ujian, butuh tes. Karena sekarang itu kan sudah zaman canggih, sudah zaman modern, sehingga ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk mencari tentang kebenaran itu. Dan kalau kita lihat juga, sebagaimana khotbah tadi, memang hingga saat ini klan Ba'alawi itu tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu artinya ya memang mereka itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Padahal misalnya klan Ba'alawi itu tidak punya dalil, tidak punya hujah atau tidak punya alasan atau tidak punya kitab yang bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imad, ada satu cara, yakni melakukan tes DNA. Jadi hal itu bisa digunakan untuk membantah kajian Kiai Imad. Jadi misalnya begini, kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu kan berdasar kitab nasab, klan Ba'alawi atau para habaib dari Yaman tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Nah kalau para habaib ini tidak suka dengan kajian nasab tersebut, harusnya mereka itu malah justru berani melakukan tes DNA. Karena dengan tes DNA itu nanti jawabannya itu adalah jawaban yang pasti, yang tidak bisa dibantah. Artinya ya mereka itu bisa menggunakan tes DNA untuk menunjukkan kalau mereka itu benar-benar tersambung kepada Kanjeng Nabi. Tapi kan hingga saat ini mereka malah justru kelihatan ketakutan dengan yang namanya tes DNA. Bahkan ada beberapa habib yang bilang kalau tes DNA itu haram. Nah ini kan semua itu cuma sebagai cara untuk mengalihkan perhatian, untuk menolak kebenaran. Kalau mereka itu memang benar-benar dzurriyyah Nabi, harusnya mereka itu berani melakukan tes DNA. Karena dengan tes DNA itu bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin. Tapi ya itu tadi, karena mereka justru malah sebaliknya, malah kelihatan takut dengan tes DNA. Ya akhirnya rakyat di negeri ini makin mantap dan makin percaya dan makin yakin saja bahwa memang klan Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi.